Pertandingan menarik tersaji dalam babak perempat final Piala Asia U17 yang mempertemukan dua kekuatan muda Asia, yakni Timnas Jepang U17 menghadapi Timnas Arab Saudi U17. Laga yang digelar dengan intensitas tinggi ini harus ditentukan melalui drama adu penalti setelah kedua tim bermain imbang selama waktu normal. Berikut adalah ulasan lengkap jalannya pertandingan yang penuh ketegangan dan dinamika dari awal hingga akhir. Babak pertama, keunggulan cepat Jepang disamakan Arab Saudi. Pertandingan dimulai dengan tempo yang cukup tinggi. Jepang U17 yang dikenal dengan permainan rapi dan cepat langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Agresivitas mereka pun membuahkan hasil pada menit ke-6 ketika wasit memutuskan untuk meninjau insiden di dalam kotak penalti melalui tayangan ulang VAR. Setelah pemeriksaan, wasit tanpa ragu menunjuk titik putih untuk memberikan hadiah penalti bagi Jepang U17. Keputusan ini sempat menuai protes dari para pemain Arab Saudi, namun tetap tidak berubah. Taiga Seguchi kemudian maju sebagai eksekutor dan dengan tenang berhasil menaklukkan kiper Arab Saudi. Gol ini membuat Jepang unggul 1-0 di menit ke-9. Tertinggal 1 gol tidak membuat mental para pemain muda Arab Saudi goyah. Mereka justru bangkit dengan cepat dan mulai melancarkan serangan balik berbahaya. Tekanan dari lini depan Arab Saudi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-17. Wasit kembali memberikan penalti, kali ini untuk Arab Saudi setelah pemain mereka dijatuhkan di area terlarang. Abu Bajar Abdelrahmat Saed yang dipercaya sebagai algojo penalti mengeksekusi tendangan dengan sangat baik. Bola meluncur ke sudut gawang tanpa mampu dihentikan kiper Jepang, dan skor pun berubah menjadi 1-1. Momentum kini berpindah ke kubu Arab Saudi. Mereka semakin percaya diri dalam membangun serangan dan kerap merepotkan pertahanan Jepang. Kombinasi umpan-umpan pendek dan tusukan dari sisi sayap menjadi senjata utama mereka. Usaha keras mereka membuahkan hasil pada menit ke-37. Gol kedua Arab Saudi tercipta melalui aksi Sabri Adu Dahal yang dengan cerdik memanfaatkan umpan matang dari Abdurrahman M. Sufyani. Dengan penyelesaian yang klinis, Sabri sukses membobol gawang Jepang untuk membawa Arab Saudi unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua, Jepang bangkit, Arab Saudi bertahan. Memasuki babak kedua, Jepang U17 tampil lebih agresif. Mereka berusaha keras mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi permainan cepat dan umpan 1-2 mulai kembali diperlihatkan oleh tim Samurai Biru Muda. Arab Saudi tampak mengubah pendekatan mereka menjadi lebih defensif. Mereka menumpuk pemain di lini tengah dan belakang guna meredam gempuran Jepang. Namun, serangan demi serangan Jepang akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Adalah Hiroto Asada yang menjadi pahlawan Jepang di babak kedua. Ia berhasil memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang dan melepaskan tembakan yang tak bisa dibendung kiper Arab Saudi. Skor kembali imbang, kali ini menjadi 2-2. Gol ini membuat tensi pertandingan semakin meningkat karena kedua tim sama-sama ngotot untuk meraih kemenangan. Sisa waktu pertandingan berjalan cukup menegangkan, namun tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-2 bertahan hingga peluit akhir waktu normal dibunyikan. Karena dalam turnamen ini tidak diberlakukan babak perpanjangan waktu, laga langsung dilanjutkan ke babak adu penalti. Adu penalti, Arab Saudi lebih tenang, Jepang gagal. Dalam babak tos-tosan yang mendebarkan ini, Arab Saudi tampil lebih siap secara mental. Para penendang mereka tampil tenang dan fokus dalam mengeksekusi penalti. Sebaliknya, Jepang mengalami tekanan yang cukup berat dan beberapa eksekusi mereka gagal berbuah gol. Pada akhirnya, Arab Saudi keluar sebagai pemenang dalam drama adu penalti ini. Dengan hasil ini, mereka memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Asia U17. Lawan mereka selanjutnya akan ditentukan dari hasil pertandingan antara Korea Selatan U17 melawan Tajikistan U17. Kesimpulan, laga ketat dengan hasil dramatis. Pertandingan antara Jepang U17 dan Arab Saudi U17 ini benar-benar menjadi tontonan yang layak disaksikan. Kedua tim menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa untuk level usia mereka. Jepang dengan permainan kolektifnya yang rapi, dan Arab Saudi dengan daya juang serta efektivitas serangan balik mereka. Hasil ini menjadi bukti bahwa sepak bola di level usia muda semakin kompetitif dan tak terduga. Arab Saudi U17 membuktikan bahwa mereka punya mentalitas juara dan kini berpeluang melaju lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Sementara itu, Jepang U17 harus pulang dengan kepala tegak karena telah menampilkan permainan terbaik mereka hingga akhir. Kegagalan di adu penalti bukanlah akhir segalanya, melainkan pengalaman berharga untuk perkembangan mereka di masa depan. Kini,
Perhatian publik akan tertuju pada laga semifinal yang mempertemukan Arab Saudi U17 dengan pemenang antara Korea Selatan dan Tajikistan. Akankah Arab Saudi melanjutkan kejutan mereka, atau justru dihentikan oleh kekuatan lain dari Asia Timur atau Asia Tengah? Kita tunggu saja kelanjutannya.